221 mengguncang sarang Hao Jingguo. Hao Jingguo dan tetua King lainnya mengerutkan kening saat mereka mendengar seseorang menyela mereka. Hao Jingguo tidak bergerak dari posisinya, dan melihat ke arah pintu dia berkata dengan suara dingin. Datang! Wanita muda yang berada di atasnya langsung berjuang untuk melepaskan diri dan mengenakan pakaiannya ketika dia mendengar pintu terbuka, tetapi Hao Jingguo hanya menahannya di tempat dengan senyum jahat di wajahnya, sambil melihat orang lain memasuki ruangan. Seorang pemuda yang kebingungan dengan ekspresi ketakutan kemudian masuk ke dalam, tetapi begitu dia membuka pintu, hal pertama yang dilihatnya di matanya adalah pantat telanjang Penatua King. Adegan, Tuan Hao, dan Tetua King, yang sama-sama berbagi satu gadis kini terukir dalam otaknya, tetapi baik Hao Jingguo maupun Tetua King tampaknya tidak malu berada di bawah tatapan pemuda itu. Akan tetapi, wajah wanita muda itu kini terkubur di dada Hao Jingguo sementara bahkan telinga dan lehernya menjadi merah. Hao Jingguo menatap pemuda yang telah memasuki ruangan, dan dengan nada yang mengesankan dia bertanya. Apa yang begitu mendesak hingga kamu memukul pintuku seperti itu? Pemuda itu segera berlutut saat teringat alasan dia memasuki ruangan itu, dan saat menatap ke arah Tetua King, dia tiba-tiba merasakan tenggorokannya sakit. Baik Hao Jingguo dan Penatua King segera merasakan ada sesuatu yang salah, saat Penatua King berbalik, dan dengan tatapan serius dia bertanya. Ada apa? Bicara saja. Pemuda itu menganggukkan kepalanya, dan setelah mengingat kembali pikirannya dia berkata. Itu Tetua King Chen. Dia, terluka parah, dan kondisinya sangat buruk. Apa? Penatua King yang tingginya 2 meter 6,6 kaki, menatap pemuda di depannya dengan tatapan tidak percaya. Sementara bahkan wajah Hao Jingguo berubah ketika dia mendengar ini. Mengambil langkah maju, Tetua King yang telanjang muncul di depan pemuda itu, dan mengangkatnya dari lehernya, dia bertanya dengan marah. Katakan padaku, apa yang terjadi pada saudaraku? Berapa banyak musuh di luar sana? Pemuda itu berusaha keras untuk bernapas saat tangannya mencengkeram erat lengan kiri Tetua King yang mencekik lehernya. Penatua King mendengus, tetapi pada akhirnya, dia melepaskan cengkeramannya, membiarkan pemuda di depannya mengambil napas sebelum dia mulai menjelaskan apa yang terjadi di luar villa. Hao Jingguo dan Tetua King keduanya menoleh untuk saling memandang dengan ekspresi muram di wajah mereka ketika mereka mendengar apa yang telah terjadi. Jika seseorang mengalahkan King Chen dengan satu gerakan, maka kekuatannya mungkin tidak kalah dengan Hao Jingguo. Dengan tatapan serius, Hao Jingguo yang telanjang berdiri, sama sekali mengabaikan wanita muda yang baru saja berbaring di atasnya, dan setelah mengenakan sepotong celana kulit dan kemeja padanya, dia menatap Penatua King dan berkata, King Ren, ayo pergi bersama. King Ren menganggukkan kepalanya, dan setelah mengenakan sepotong pakaian yang hampir tidak menutupi bagian bawah tubuhnya, dia terbang di udara saat dia dan Hao Jingguo dengan cepat muncul di luar villa. Bawahan Hao Jingguo mulai bersorak keras begitu mereka melihat pemimpin mereka, tetapi King Ren memasang ekspresi gelap di wajahnya saat dia dengan cepat tiba di depan saudaranya. Melihat lubang besar di dada saudaranya, juga tubuhnya yang hangus dan hampir tidak bernapas, King Ren mengerti bahwa kondisi saudaranya jauh lebih buruk daripada yang digambarkan pemuda itu. Kecuali jika terjadi keajaiban, bahkan jika King Chen selamat, dia ditakdirkan untuk menjalani hidupnya sebagai seorang kultivator alam roh peringkat puncak 1 mulai sekarang. Setelah melihat sekelilingnya, mata King Ren segera terfokus pada pemuda berjubah biru yang berdiri di udara, beberapa ratus meter darinya. Sun Long menatap pria parubaya yang sedang menatapnya dengan tatapan membunuh di matanya, ketika aura pria itu tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Pakar alam roh tingkat menengah 2. Melihat ada perubahan pada ekspresi Sun Long bahkan setelah dia melepaskan auranya, King Ren melayang di udara, dan menatap Hao Jingguo dia berkata dengan suara penuh kebencian. Saudara Hao, masa depan King Chen hancur. Bahkan jika dia hidup, bocah ini telah menghancurkan harapan King Chen untuk mencapai tahap tengah alam roh di masa depan. Mata Hao Jingguo menyipit saat dia menatap Sun Long, dan menganggukkan kepalanya, dia pun melayang di udara, berdiri di samping King Ren. Menghadapi Sun Long, Hao Jingguo melepaskan auranya di tengah peringkat 3 di alam roh, sebelum dia mengeluarkan sepasang belati putih dari cincin spasialnya. Menatap Sun Long yang dengan tenang melayang di langit, Hao Jingguo memiliki tatapan pembunuh di matanya saat dia berpikir dalam hati. Sepertinya aku perlu mengirim pesan serius ke Asosiasi Tentara Bayaran, kali ini. Lagi pula,
Aku tidak sanggup kehilangan bantuan dari saudara-saudara King. King Ren menganggukkan kepalanya saat melihat Hao Jingguo siap bertarung habis-habisan, lalu dia mengeluarkan pedang berwarna perak dari cincin spasialnya juga. Saat bawahan Hao Jingguo melihat dua belati putih muncul, mereka mengejek dengan mengejek saat mereka melihat Sun Long yang berdiri di udara dengan acuh tak acuh. Dasar bocah bodoh, Bos Hao hanya selangkah lagi dari puncak peringkat 3 di alam roh sementara belatinya adalah sepasang senjata tingkat perak peringkat 2. Kecuali jika kau benar-benar seorang kultivator alam roh tingkat menengah, Bos Hao akan membuatmu membayar karena telah menyakiti tetua King. Sun Long mengabaikan cemoohan dari orang banyak, karena perhatiannya terpusat pada dua pria paruh baya di depannya. Hao Jingguo dan Penatua King tidak menunda, karena mereka berdua terbang menuju Sun Long dengan kecepatan penuh. Mata Sun Long langsung terfokus begitu dia melihat dua ahli alam roh terbang ke arahnya. Lagi pula, meskipun dia percaya diri dalam bertarung melawan Hao Jingguo, dia tidak akan menganggap remeh dua ahli alam roh. Sosok jam pasir yang tak kasat mata mengembang dari tubuhnya, saat Sun Long mengaktifkan domain raja, memperlambat kecepatan Hao Jingguo dan tetua King hampir 20%. Kemudian, dengan senyum tipis di wajahnya, dia berpikir dalam hati. Sejak naik ke tingkat surga, saya tidak punya waktu untuk benar-benar menguji jurus ini. Mata emas Sun Long kemudian terfokus pada tetua King yang tingginya 2 meter, 6,6 kaki, saat dia diam-diam menggumamkan dua kata. Waktu, penjara, 222 penjara waktu Sun Long. Sun Long telah memahami prinsip di balik penjara waktu, selama bagian terakhir pertarungannya dengan Cui Guoliang. Saat dia mengaktifkan jurus ini, mata emasnya bersinar dengan cahaya biru terang sementara lebih dari 40% ki-nya terkuras sekaligus. Akan tetapi, saat mata Sun Long bersinar dengan cahaya biru, pergerakan King Ren, sang spirit realm tingkat menengah 2, langsung terhenti. Sun Long tahu bahwa jurus ini, yang membutuhkan ki dalam jumlah sangat besar, dapat menempatkan bahkan seseorang yang tingkatannya sedikit lebih tinggi daripada dirinya, dalam penjara sementara yang menyegel waktu sepenuhnya. Namun karena perbedaan kultivasi antara dirinya dan King Ren, Sun Long memperkirakan bahwa dia hanya akan mampu mempengaruhi pria paruh baya itu selama 2 napas waktu paling lama. Namun, 2 tarikan waktu ini lebih dari cukup bagi Sun Long. Hao Jingguo tampaknya langsung merasakan ada sesuatu yang salah, saat dia menoleh dan melihat King Ren telah berhenti total di udara. Pemandangan di depannya sangat aneh, karena tidak ada fluktuasi ki yang keluar dari tubuh King Ren. Namun, yang paling mengejutkan adalah, bahkan sirkulasi ki King Ren entah bagaimana telah berhenti. Pada saat yang sama, Sun Long menebas udara di depannya dengan tangan kanannya, membuka robekan ruang kecil. Jarinya lalu memasuki sobekan angkasa itu dan menusuk ke depan, sepertinya telah menembus sesuatu yang lembut. Cairan hangat mengalir ke tangan Sun Long sebelum dia menarik jarinya dan menutup robekan ruang di depannya. 2 tarikan waktu telah berlalu ketika penjara waktu, kemudian berhenti menahan tubuh tetua King Ren. Pria dengan tinggi 2 meter, 6,6 kaki, itu tidak mengerti mengapa, tetapi dia bisa merasakan sakit tiba-tiba di dadanya, saat dia buru-buru memegang dadanya dengan tangan kirinya. Cairan hangat menggenang di tenggorokannya sebelum dia mengeluarkan seteguk darah. Dengan jantungnya yang tertusuk, King Ren bahkan tidak bisa terus mengalirkan ki-nya, karena tubuhnya mulai jatuh tak terkendali. Mata Hao Jingguo membelalak sebelum dia berbalik dan mencoba mendukung pria paruh baya di belakangnya, tetapi kekuatan King Ren tampaknya dengan cepat meninggalkan tubuhnya. Hao Jingguo mengambil sebotol pil dari cincin spasialnya dan memberikannya kepada King Ren, tetapi pada akhirnya, pil itu tampaknya tidak meringankan rasa sakitnya atau memperbaiki situasinya sedikitpun. Setiap detik berlalu, King Ren kehilangan semakin banyak darah dari jantungnya, sementara raut wajahnya menunjukkan ketakutan yang tak terkendali saat dia menatap Sun Long. Lagi pula, kematian tidaklah menakutkan. Yang menakutkan adalah tidak tahu bagaimana Anda meninggal. Ahli alam roh tingkat menengah 2 itu bahkan belum melihat pria di depannya bergerak, namun dia tetap merasakan sakit yang amat sangat di dalam hatinya. Sambil menutup matanya, King Ren mengamati tubuhnya dengan indera spiritualnya, hanya untuk melihat ada sebuah lubang di dalam hatinya yang menjadi tempat darahnya terus mengalir keluar. Namun, cedera pada jantungnya hampir sama parahnya dengan cedera pada otak. Hampir tidak ada cara untuk menyembuhkannya dengan cara normal.
Satu-satunya cara yang diketahui King Ren adalah bagi seorang kultivator pemurnian tubuh tingkat tinggi untuk menggunakan energi dalam jumlah besar, atau bagi kultivator pemurnian Qi biasa untuk menggunakan pil penyembuhan tingkat atas yang langka yang dapat menyembuhkan luka-luka seperti itu. Hao Jingguo memasang ekspresi dingin di wajahnya setelah melihat situasi King Ren semakin memburuk. Dia berhenti menopang King Ren dengan tangannya, membiarkannya jatuh dari langit, hanya untuk ditangkap oleh bawahan yang menunggu di tanah di bawahnya. Niat membunuh mengalir dari tubuh Hao Jingguo saat dia melihat ke arah Sun Long, dan dengan tatapan membunuh yang tak disembunyikan, dia berkata, "Bocah, karena kau telah melumpuhkan kedua tetuaku, jangan harap kau bisa keluar dari sini hidup-hidup. Aku akan memenggal kepalamu sendiri sebelum kukirim ke Asosiasi Tentara Bayaran." Pada saat yang sama, Liu Mei yang menyaksikan kejadian ini dari hutan sejauh 1 mil dari villa, memperlihatkan ekspresi cemas di wajahnya saat dia melihat Sun Long siap bertarung dengan ahli alam roh tingkat menengah 3. Namun Sun Long sama sekali tidak takut pada Hao Jingguo. Lagi pula, alasan dia menerima misi ini sejak awal adalah untuk menekan dirinya sendiri dan melawan lawan yang lebih kuat. Meskipun berbahaya untuk bertarung melawan seorang ahli alam roh tingkat menengah 3 sebagai seorang kultivator tingkat surga tingkat awal 9, ini masih merupakan cara terbaik untuk membuat dirinya lebih terbiasa dengan kekuatannya saat ini. Mengangkat tangan kanannya, Sun Long mengumpulkan ki di jarinya, sebelum percikan petir mulai muncul di sana. Saat bawahan Hao Jingguo melihat petir yang berkumpul di tangan kanan Sun Long, mereka buru-buru berteriak memperingatkan Hao Jingguo sebelum mereka semua naik ke langit, mengepung Sun Long dari semua sisi. "Tuan Hao, hati-hati, bos. Awas, bocah ini menggunakan jurus ini untuk mengalahkan tetua King Chen. Karena orang-orang ini telah berhadapan dengan pasukan mayat hidup Liu Mei, tidak ada alasan atau pembenaran bagi mereka untuk terus menonton pertarungan dari pinggir lapangan." Hao Jingguo juga bisa merasakan bahaya yang datang dari jari Sun Long, saat ki-nya mulai berkumpul di sekujur tubuhnya. Ledakan, suara gemuruh guntur bergema di langit, saat sambaran petir sekali lagi muncul dari ujung jari Sun Long, menuju Hao Jingguo dengan kecepatan ekstrim. Mata Sun Long melihat sambaran petir melesat di udara dengan sangat cepat, tetapi sebelum benar-benar mengenai tubuh ahli alam roh peringkat 3 itu, lapisan pelindung tanah muncul di sekitar Hao Jingguo. Ledakan, saat jari petirnya bertemu dengan baju zirah tanah milik Hao Jingguo, suara menggelegar terdengar di udara, sementara bagian kecil dari baju zirah tanah itu langsung hancur menjadi debu. Akan tetapi, sambaran petir itu sebenarnya telah tersebar di udara sebelum sempat menembus pertahanan Hao Jingguo. Setelah menerima serangan langsung dari Sun Long, petarung alam roh tingkat menengah 3 itu masih berdiri di udara, memegang dua belati putih di tangannya seraya menatap Sun Long dengan senyum mengejek di wajahnya. 223 melawan Hao Jingguo. Hahaha, Tuan Hao tak terkalahkan. Tentu saja, menurutmu siapa bos kita? Mungkinkah ada bocah nakal yang membahayakan bos? Kepung dia, jangan biarkan dia pergi. Siapa tahu tipu daya jahat macam apa yang digunakan bocah ini untuk menyakiti tetua King Chen dan tetua King Ren. Melihat Hao Jingguo tidak terluka setelah menghadapi jari petir Sun Long, bawahannya pun meledak kegirangan. Dengan kepercayaan diri yang baru, mereka perlahan mendekati Sun Long, mengelilinginya, dan menutup semua jalan mundur. Sun Long tersenyum dalam hati ketika dia melihat bawahan Hao Jingguo memasuki radius domain raja, sementara si hitam kecil tertawa mengejek di dalam batu waktu. Dasar bodoh. Hal terakhir yang ditakuti Tuan adalah gerombolan hina yang mengeroyoknya. Memang, saat mereka memasuki domain raja, bawahan Hao Jingguo langsung terdiam. Di dalam domain raja, Sun Long adalah raja absolut. Meskipun dia tidak dapat menghentikan waktu saat melawan lawan yang lebih kuat seperti King Ren dan Hao Jingguo yang sudah berada di alam roh, melawan para kultivator yang hanya berada di tingkat surga, tidak seorang pun dari mereka yang mampu berpikir untuk melawannya di dalam wilayah kerajaan. Hao Jingguo menatap bawahannya di sekitarnya yang tiba-tiba berhenti bergerak pada saat yang sama, dengan mata yang dipenuhi ketidakpercayaan. Jejak ketakutan melintas di pupil matanya saat dia menatap Sun Long dan tanpa sadar, dia mundur selangkah. Awalnya dia berpikir meskipun sambaran petir itu bukanlah jurus terkuat Sun Long, namun jurus itu tidak jauh berbeda dari itu. Tetapi sekarang,
Hal aneh yang sama yang terjadi pada tetua King Ren juga terjadi pada lebih dari 30 kultivator tingkat surga pada saat yang sama. Kalau hal yang sama terjadi padanya, bukankah dia akan bergantung pada belas kasihan bocah nakal di depannya ini? Dao mengerikan macam apa ini? Hao Jingguo berpikir dalam hati sebelum dia perlahan menghela napas lega. Tak peduli apapun, tampaknya ada beberapa batasan pada gerakan ini, kalau tidak Sun Long akan menjebaknya bersama bawahannya. Setelah menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, ahli alam roh peringkat 3 itu menundukkan kepalanya untuk melihat baju zirah tanah di dadanya, yang sebenarnya sedikit rusak akibat sambaran petir sebelumnya, dan menggunakan ki-nya, dia segera memperbaiki bagian yang rusak, karena potongan-potongan tanah baru tampaknya telah muncul entah dari mana, menutupi lubang kecil di dekat dadanya. Kemudian, sambil memegang dua belati putihnya, Hao Jingguo melesat ke arah Sun Long dengan tatapan serius di matanya. Mata emas Sun Long bersinar terang, saat sebuah pemandangan baru muncul dalam benaknya. Hao Jingguo dengan cepat tiba di depannya, dan mengayunkan dua belatinya, dia menyerang titik vital Sun Long. Dada dekat jantungnya, matanya, pelipis kepalanya, rentetan serangan berantai menyerang Sun Long tanpa henti, tetapi di bawah tatapan mata Hao Jingguo yang ketakutan, pemuda di depannya itu berhasil menghindar atau menangkis serangannya dengan menggunakan tongkat kayu biasa di tangannya. Namun, Sun Long bisa merasakan mati rasa di tangannya saat menangkis serangan Hao Jingguo. Bagaimanapun, meskipun dia bukan pemurni tubuh, sebagai ahli alam roh tingkat menengah 3, serangan Hao Jingguo yang diresapi dengan ki alam roh tingkat 3 miliknya dengan mudah mengalahkan Sun Long setiap kali mereka saling beradu. Bahkan setelah menggunakan senjata emas tingkat 1 dan tongkat pemusnah, tingkat tinggi mistik, Sun Long hanya dapat menangkis serangan Hao Jingguo, dan tidak dapat mengalahkannya bagaimanapun caranya. Namun, Hao Jingguo juga terkejut. Awalnya, dia mengira kalau Sun Long menyembunyikan tingkat kultivasinya yang sebenarnya, tetapi setelah bertarung dengannya sekian lama, dia paham betul kalau pemuda di depannya masih berada di peringkat awal 9 tingkat surga. Bagaimana ini mungkin? Serangan ahli alam roh peringkat 3 meningkat intensitasnya, tetapi Sun Long masih berhasil bertahan. Walaupun Sun Long merasa tidak nyaman setiap kali dia bertarung dengan Hao Jingguo, karena dia memanfaatkan kultivasi tingkat surga tingkat 9 awalnya dan juga tingkat ketiga dari tubuh abadi raja, tekanan dari pertarungan melawan ahli alam roh tingkat 3 adalah cara terbaik baginya untuk mencapai batas kemampuannya. Sun Long secara praktis memaksa bola ki-nya ke dalam jam pasir raja untuk memberinya lebih banyak ki, perlahan-lahan mendorong kekuatannya hingga batasnya. Lebih dari 2 jam berlalu seperti ini, sementara ekspresi tenang telah lama menghilang dari wajah Hao Jingguo. Tak peduli apakah dia mencoba mengalahkan pemuda berjubah biru di depannya dengan tingkat kultivasi alam roh tingkat menengah 3 atau keterampilan bela diri apa yang telah digunakannya, Sun Long akan selalu menghindar atau bertahan, seolah-olah dia telah meramalkan gerakannya. Bahkan belati perak kelas 2 yang paling berharga miliknya, tidak mampu memotong tongkat kayu di tangannya. Tentu saja, Sun Long tidak berpikir sedetik pun bahwa tongkat bunga ungu dapat dirusak oleh belati putih milik Hao Jingguo. Namun Hao Jingguo tidak bodoh. Sebagai seorang ahli alam roh peringkat 3, bahkan jika dia sebelumnya tidak menyadari bahwa tongkat kayu Sun Long adalah senjata tingkat tinggi karena penampilannya yang biasa, setelah menahan begitu banyak hantaman belatinya tanpa mengalami sedikit pun goresan, sudah jelas bahwa kualitasnya minimal sama bagusnya jika tidak lebih baik dari senjatanya sendiri, karena keserakahan dengan cepat memenuhi matanya. Senjata tingkat perak peringkat 3. Ekspresi bingung melintas di matanya setelah memikirkannya sedikit lebih dalam, ketika ekspresi ketidakpercayaan segera mewarnai wajahnya saat pikiran berbeda tiba-tiba terukir di benak penjahat terkenal itu. Itu tidak benar, bahkan senjata tingkat perak peringkat 3 tidak dapat menahan begitu banyak serangan tanpa tergores sedikit pun. Mungkinkah itu emas? Saat pikiran ini memenuhi benak Hao Jingguo, serangannya meningkat ganas, sementara dua belati putihnya mulai membesar dengan cahaya coklat tua. Tiba-tiba, dari tanah di bawah mereka, dua tanaman merambat besar yang tebalnya lebih dari 2 meter 78 inci, telah muncul, dan hampir seolah-olah mereka dipandu oleh dua belati putih, mereka mencoba menjebak Sun Long. Melihat Hao Jingguo tidak lagi menahan diri, mata Sun Long berbinar saat cahaya berwarna biru tiba-tiba menutupi tubuhnya. Dengan Monarchs Domain kedua, kecepatannya langsung meningkat lebih dari 10 kali lipat, membuat bahkan ahli alam roh peringkat 3 kesulitan untuk mengimbanginya.
Mata Sun Long berbinar, dan setelah menghindari dua serangan tanaman merambat itu, dia dengan cepat muncul di depan Hao Jingguo. Sambil mengangkat tongkat bunga ungu, dia menyerang ke samping ke arah pria setengah baya kekar di depannya. Itulah jurus pertama, Staff of Obliteration. Hao Jingguo cepat-cepat mengangkat kedua belatinya sebagai pertahanan diri saat dia merasakan bahaya yang ditimbulkan oleh tongkat bunga ungu, tetapi dia gagal memprediksi di mana tongkat itu akan mendarat, karena serangan Sun Long mengenai baju sirah tanahnya. Potongan-potongan tanah langsung hancur saat mereka merasakan kekuatan tongkat bunga ungu, menghancurkan seluruh baju sirah tanah tersebut. Tongkat itu menembus baju sirah tanah dan mengenai tepat tulang rusuk bagian bawah Hao Jingguo, memaksa ahli alam roh tingkat 3 itu mundur lebih dari 6 langkah hingga ia berhasil menstabilkan diri. Setelah tongkat bunga ungu berhasil menembus lapisan baju sirah tanahnya, tongkat itu telah kehilangan lebih dari 90% kekuatan penuhnya dalam proses itu, jika tidak, bahkan tulang-tulangnya pun tidak akan selamat. Melihat Sun Long yang mengangkat tongkatnya ke udara sekali lagi, Hao Jingguo memasang ekspresi membunuh di wajahnya saat dia tiba-tiba mengelilingi dirinya dengan tanaman rambatnya sendiri. Bocah, karena aku tidak sanggup mengimbangi kecepatanmu, maka aku tidak akan melawanmu secara langsung. Aku akan menunggu sampai tenaga dalammu habis sebelum aku menghancurkanmu. Saya tidak percaya bahwa meningkatkan kecepatan seperti itu tidak memiliki batasan apapun. Hao Jingguo berpikir dalam hati sambil mengelilingi dirinya dengan tanaman merambat yang tebal. Tanaman merambat yang diciptakan oleh ilmu bela diri, mistik tingkat rendah, dan diresapi dengan ki alam roh tingkat menengah 3 sudah lebih dari cukup untuk melindunginya terhadap serangan seorang kultivator tingkat surga tingkat 9. Tidak peduli seberapa jahatnya orang itu. Dan memang, pikiran Hao Jingguo benar. Domain Raja kedua Sun Long menguraskinya dengan sangat cepat. Dia tidak akan mampu meneruskan hal ini lebih lama lagi. Sun Long tidak berbicara, begitu dia melihat Hao Jingguo bersembunyi di balik tanaman rambatnya, sementara raut wajahnya menunjukkan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia dapat merasakan konsentrasinya meningkat ke puncaknya, saat tangan kanannya memegang erat tongkat bunga ungu. Kemudian, Sun Long menggumamkan satu kata, saat dia tiba-tiba muncul di depan Hao Jingguo. Berkedip, 224 membunuh seorang kultivator alam roh peringkat 3. Tubuhnya kemudian menghilang dari tempatnya berdiri, dan di bawah tatapan mata Hao Jingguo yang ketakutan, Sun Long langsung muncul di depannya, di balik dinding tanaman merambat besar. Mengangkat tongkat bunga ungu ke udara, Sun Long mengayunkannya ke bawah secara diagonal, membidik ke arah kepala ahli alam roh tingkat tengah 3. Ini adalah jurus kedua dari Staff of Obliteration. Hao Jingguo segera mengerti bahwa dia tidak punya cukup waktu untuk mengangkat tangannya dan bertahan melawan tongkat Sun Long dengan belatinya. Dia tahu kalau kecepatan Sun Long jauh lebih cepat daripada kecepatannya, dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah mempertaruhkan segalanya pada kultivasinya. Ki Hao Jingguo dengan cepat terkumpul di sekitar kepalanya, menciptakan banyak lapis pertahanan dan meningkatkan kekuatan baju sirah bumi miliknya beberapa kali lipat. Kekuatan penghancur tongkat itu segera bertemu dengan baju sirah tanah bertenaga penuh milik Hao Jingguo. Sun Long merasakan, tongkat bunga ungu, hampir lepas dari tangannya saat tongkat itu mengenai baju sirah tanah milik Hao Jingguo yang pertahanannya telah diperkuat berkali-kali lipat. Namun sambil menggertakkan giginya, dia terus memukulkannya ke bawah, menghancurkan lapis demi lapis baju sirah tanah itu dalam prosesnya. Akan tetapi, bahkan dengan jurus kedua, tongkat pemusnah, begitu lapisan terakhir pelindung tanah hancur, daya rusak tongkat ungu itu pun ikut terkikis, karena tongkat bunga ungu, pada akhirnya hanya menyentuh kepala Hao Jingguo sedikit saja, bagaikan sepotong kayu yang memberinya dorongan kecil. Akan tetapi, Hao Jingguo bahkan tidak punya cukup waktu untuk tertawa, karena Sun Long menggertakkan giginya dan menghunus tongkatnya ke belakang, memegangnya seperti tombak. Ketakutan memenuhi mata ahli alam roh tingkat menengah 3 saat dia melihat Sun Long siap menyerangnya lagi. Hao Jingguo segera mengangkat belatinya ke udara untuk bertahan terhadap serangan Sun Long, ketika tongkat bunga ungu tiba-tiba melesat ke depan. Ini adalah gerakan ketiga dari 6 gerakan, Staff of Obliteration, satu dorongan ke depan. Tangan kanan Sun Long terulur ke depan, menggunakan tongkatnya seperti tombak, saat bertabrakan dengan dua belati putih. Karena tidak punya cukup waktu untuk mengalirkan ki ke dalamnya, belati Hao Jingguo tidak dapat bertahan melawan jurus ketiga dari
tongkat pemusnah karena belati itu terpental dari tangannya, sedangkan tongkat bunga ungu terus maju. Lapisan terakhir baju zirah tanah yang baru saja terbentuk di kepala Hao Jingguo langsung hancur seperti sepotong kayu kering, saat tongkat bunga ungu menghantam kepala ahli alam roh tingkat 3 itu. Untuk pertama kalinya, Hao Jingguo merasa takut, saat tongkat bunga ungu mengenai kepalanya, meledakkannya seperti semangka, sementara darah muncrat di udara. Mayat tanpa kepala dari ahli alam roh tingkat menengah 3 itu kemudian mulai jatuh ke tanah. Sun Long terengah-engah berat selama beberapa saat dia melihat mayat Hao Jingguo jatuh dari langit, sementara kurang dari 10% ki-nya kini tersisa di tubuhnya. Kemudian, sambil memandang sekelilingnya, Sun Long melihat bawahan Hao Jingguo yang terhenti di udara, masih terkena efek domain raja, dan sembari melambaikan tongkat bunga ungu, dia menghabisi mereka sebelum tubuhnya jatuh ke tanah. Sun Long tidak memilih untuk mengampuni bawahan Hao Jingguo. Lagi pula, sebagai ahli tingkat surga tahap akhir, mereka tidaklah polos saat mereka memilih mengikuti Hao Jingguo. Dari membunuh ayah, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan membunuh seluruh keluarga, hingga memperkosa dan menjarah desa-desa dan kota-kota kecil, mereka semua berpartisipasi saat mereka mengikuti Hao Jingguo. Meskipun Sun Long tidak menganggap dirinya pahlawan, dia juga tidak punya alasan untuk membiarkan orang-orang ini hidup, karena mereka adalah musuhnya. Liu Mei memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya, sementara pikirannya masih memproses pemandangan yang baru saja dilihatnya. Seorang ahli yang praktis setingkat dengan ayahnya, bersama dengan seluruh sekte-nya, telah kalah saat bertarung melawan Sun Long. Bukan melawan Little Black atau macan kumbang hitam, tetapi melawan Sun Long yang bertarung sendirian. Lalu, apakah itu berarti Sun Long juga cukup kuat untuk menghadapi seluruh sekte awan mengambang sendirian? Pikiran ini tampaknya tak masuk akal bagi Liu Mei, namun, tampaknya itu tidak terlalu jauh dari kebenaran. Setelah mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, Liu Mei meninggalkan hutan dan berjalan menuju Sun Long yang sedang duduk bersila di tanah untuk memulihkan ki-nya. Ketika dia tiba di depan Sun Long, Liu Mei menundukkan kepalanya saat dia berkata dengan nada sedikit malu. Long Ge, sepertinya kerangkaku tak mampu menolongmu. Begitu Liu Mei teringat dengan kejadian di mana kerangkanya dan ketiga ksatria mayat hidup miliknya dihancurkan dalam sekejap mata oleh bawahan Hao Jingguo, dia tidak dapat menahan perasaan sedih yang memenuhi hatinya. Lagi pula, bahkan setelah menjadi ahli nujum, dia tidak dapat membantu Sun Long dalam pertarungannya. Namun Sun Long menggelengkan kepalanya sebagai jawaban, dan dengan senyum di wajahnya dia berdiri, saat dia dengan lembut menepuk kepala Liu Mei dan berkata, "Tidak ada alasan bagimu untuk bersedih. Lagi pula, mustahil bagi para kerangka tingkat surga tingkat 5 puncakmu untuk melawan 30 kultivator tingkat surga tingkat akhir sendirian." Mengangkat kepalanya, mata indah Liu Mei menatap ke arah Sun Long, saat dia mengangguk dan bergumam. Sun Long tersenyum ringan saat melihat sorot mata wanita itu yang penuh tekad, sebelum dia kemudian memanggil macan kumbang hitam dari batu waktu. Setelah mengumpulkan cincin spasial dari mayat Hao Jingguo dan yang lainnya, Sun Long telah mendapatkan lebih dari 600.000 batu roh tingkat rendah, sebelum dia dan Liu Mei menaiki punggung macan kumbang hitam dalam perjalanan kembali ke kota kubah surga. Lebih dari 1 bulan telah berlalu sejak selesainya misi Hao Jingguo, saat Sun Long dan Liu Mei kembali ke kota kubah surga. Namun jika dibandingkan dengan masa lampau, kota kubah surga saat ini tampak lebih ramai, bahkan lebih banyak orang berkumpul di sekitar gerbang kota. 225 Zaolan. Dalam 1 bulan terakhir, Sun Long dan Liu Mei telah menyelesaikan hampir 10 misi dari Asosiasi Tentara Bayaran di luar kota kubah surga. Kebanyakan dari misi tersebut terbukti relatif mudah, tetapi ada satu yang tingkat kesulitannya sama dengan sarang Hao Jingguo. Selama waktu ini, Sun Long telah mencapai puncak peringkat 9 tingkat surga, dan juga telah selesai memurnikan semua bola ki-nya, sementara Liu Mei juga telah mencapai puncak peringkat 8 tingkat surga. Liu Mei juga menyadari bahwa seiring meningkatnya kultivasinya, kultivasi makhluk undetnya pun ikut meningkat. Semua kerangkanya berada di tingkat tengah atau peringkat 8 tingkat surga, sedangkan para kesatria mayat hidup berada di puncak peringkat 8. Namun, kejutan terbesar Liu Mei bukanlah peningkatan kultivasinya atau peningkatan kekuatan bertarungnya, tetapi pemahamannya terhadap Dao kematian.
Dia menyadari bahwa semakin banyak kultivator yang dibunuh oleh pasukan mayat hidupnya, pemahamannya terhadap dao kematian akan meningkat pula. Memasuki kota kubah surga di punggung macan kumbang hitam, Sun Long dan Liu Mei menyadari bahwa suasananya benar-benar berbeda. Orang-orang telah memadati pintu masuk selatan kota, semuanya menatap gerbang kota dengan penuh semangat dengan mata penuh kegembiraan. Meskipun Sun Long penasaran dengan apa yang tengah terjadi, pada akhirnya, dia mengabaikan kerumunan besar itu, karena dia dan Liu Mei segera muncul di luar persekutuan alkemis. Setelah mengenakan lencana tingkat perak peringkat 3 di dadanya, Sun Long dan Liu Mei kemudian memasuki bangunan megah itu. Seperti biasa, lobi persekutuan alkemis dipenuhi orang-orang yang ingin membeli pil, atau menyewa alkemis untuk memurnikan pil khusus bagi mereka. Karena orang yang bukan alkemis tidak diperbolehkan memasuki bagian terdalam serikat, Liu Mei menunggu bersama macan kumbang hitam di lobi serikat, sementara Sun Long berjalan lebih dalam ke dalam. Setelah berjalan melalui koridor besar, Sun Long sekali lagi melihat 6 penjaga berbaju besi hitam yang berdiri di depan pintu putih besar yang telah dilewatinya terakhir kali. Keenam penjaga alam jiwa baru lahir tidak menghentikan Sun Long, saat mereka melihat lencana berwarna perak bintang 3 di dadanya, dan menarik kembali tekanan mereka membuka pintu putih setinggi 10 meter 33 kaki di belakang mereka, membiarkannya masuk ke dalam. Saat Sun Long memasuki pintu putih itu, dia bisa merasakan setengah lusin pasang mata tiba-tiba terfokus padanya, sementara kebun obat yang membentang lebih dari 10 mil sekali lagi muncul di depan matanya. Hahaha, adik kecil Sun, selamat datang. Suara tawa bergema di udara, saat seorang pria parubaya berjubah emas dengan rahang persegi dengan cepat muncul di depan Sun Long. Sun Long tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah pria parubaya di depannya, sambil berkata, Kong Yan yang senior. Mengikuti Kong Yan, 5 orang lainnya berjubah emas muncul di sekitar Sun Long, ketika suara seorang lelaki tua terdengar di udara, saat dia bertanya. Wen Ling, apakah ini alkemis yang kamu bicarakan? Melihat sumber suara, Sun Long melihat seorang lelaki tua berjubah emas, dengan lencana berbentuk kuali yang memiliki 3 bintang emas di atasnya. Lelaki tua yang hampir tidak memiliki rambut lagi di kepalanya itu, menatap Sun Long dengan mata coklatnya yang dalam, dengan sedikit rasa tertarik dan ingin tahu di dalamnya. Pada saat yang sama ketika tatapan Sun Long bertemu dengan lelaki tua ini, suara Little Black terdengar di kepalanya, saat naga hitam itu berkata dengan hati-hati. Guru, orang ini kuat sekali. Dari kekuatan indera jiwanya saja, aku bisa tahu bahwa kemungkinan besar dia sudah berada di puncak peringkat 9 di alam Dao King, atau setidaknya hampir mencapai level ini. Wanita tua di sebelah lelaki tua itu menganggukkan kepalanya, dan menatap Sun Long. Dia berkata sambil tersenyum di wajahnya. Kakak Zhao, Anda benar. Dia adalah salah satu alkemis muda yang saya bicarakan. Adik kecil Sun, sudah lebih dari sebulan sejak kamu datang ke guild. Perkenalkan, mari saya perkenalkan. Orang ini adalah salah satu dari 2 alkemis peringkat 3 tingkat emas di persekutuan alkemis kami, Senior Zhao Lan. Zhao Lan menganggukkan kepalanya sambil tersenyum lembut, seraya menatap pemuda di depannya. Tetapi seperti halnya Zhao Lan yang mendengar tentang Sun Long, Jin Wenling dan Kong Yan juga telah memberitahu Sun Long tentang 2 alkemis terkuat di persekutuan alkemis, dan salah satunya adalah Zhao Lan. Anak kecil, ku dengar Wenling sangat menyukaimu. Bergabunglah dengan kami, para orang tua, untuk mengobrol. Lagi pula, apa yang kita bicarakan pasti akan memengaruhimu juga. Sun Long menangkupkan kedua tangannya ke arah lelaki tua di depannya, sambil mengikutinya ke tengah kebun herbal. Duduk di salah satu kursi di depan meja kayu besar, Sun Long melihat Zhao Lan menatapnya dengan ekspresi serius di wajahnya saat dia berkata. Anak kecil, apa yang akan kau dengar hari ini adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh kekuatan besar di benua bintang malam kita. Kau hanya diperbolehkan mengetahui hal ini karena Wenling berkata bahwa kau adalah seorang alkemis yang menjanjikan di serikat kita dan kau memiliki harapan untuk mencapai tingkat emas. Jika itu adalah alkemis tingkat perak peringkat 3 lainnya, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk duduk bersama kita, apalagi mengetahui apa yang hendak kukatakan. Sun Long menatap lelaki tua di depannya, yang menarik napas dalam-dalam saat dia melanjutkan. Dalam bulan terakhir, semakin banyak anak muda dari seluruh benua bintang malam datang ke kota kubah surga kita, dan mereka semua datang karena alasan yang sama.
Sekte Suci. Selanjutnya bab 226 Wilayah Tengah.